哎，就这么简单。整个5阶的藤蔓都召唤过来了吧？这么多藤蔓，这是什么力量？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan si Dewa Su yang tidak tertandingi. Seperti biasa guys, hari Sabtu nih bos. Ada 3 Tonghua yang rilis nih. Oke, di part 88 hari ini kita semua bakal melihat Su Yang itu masuk ke mode serius, mengeluarkan teknik pedangnya untuk melawan si Jiapan. Wah, sekali ngeluarin pedang banyak banget guys. Setelah sekian lama kita tidak melihat bagaimana Su Yang mode sedikit serius. Kali ini kita bakal melihat. So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Su Yang dianggap sebagai orang yang sudah menghabisi para murid dari sekte Liang Tian. Pada akhirnya dua tetua melawan Liu Tongmei, sementara ketua sekte yang melawan Su Yang. Ketua sekte yang menggunakan harta bola emas waktunya untuk menciptakan sebuah ruang waktu. Di dalam ruang waktu itu, dia bisa mengendalikan waktu sampai membuat para musuh itu menjadi tua. Ini termasuk harta langka yang luar biasa guys. Tetapi si Su Yang tidak terpengaruh. Dia hancurkan dengan satu lambaian tangan dan barulah setelah itu Su Yang memancing keluar Jiapan dengan bola emas. Dia tahu Jiapan menginginkan bola emas ini, maka Su Yang sengaja ingin hancurkan. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Tentu setelah Jiapan dipancing keluar oleh Lord Su Yang, mereka jadi sadar kalau dialah orang yang disebut sebagai sang penantang surga, sekaligus si pembunuh berantai yang dicari-cari oleh semua sekte besar. Wah, terungkap sudah nih. Sebelumnya Su Yang sengaja membiarkan dia kabur, tetapi sekarang masih berani muncul. Jiapan malah menyombongkan dirinya kalau dia adalah penguasa di tempat ini. Sementara mereka sedang asik bacot-bacotan, Su Yang sadar guys, ada kekuatan lain yang membantu si Jiapan dari kejauhan. Jiapan pun meminta bola emas yang dipegang oleh Su Yang. Tentu tidak semudah itu. Tongmei tidak membiarkan leluhurnya dihina sedemikian rupa. Segera dia maju menyerang Jiapan dengan kecepatan tinggi. Tetapi seperti biasa guys, ketika Jiapan terkena serangan telak, dia tuh langsung berubah menjadi boneka kayu. Dan tubuh aslinya ada di tempat lain. Sekarang Jiapan juga bakal mulai serius. Dia ingin membantai semua orang yang ada di sini. Tadi kan si Tongmei maju kan, sekarang gantian si Lo Xian. Langsung dia panggil petir dari atas langit. Lo Xian sangat ingin melihat gimana cara bocah ini menghapuskan mereka dari muka bumi. Tetapi lagi-lagi tubuh aslinya tidak terkena serangan. Setiap Lo Xian menyerangnya dengan petir, tubuhnya hancur menjadi boneka guys. Mereka yang asik bertarung, Su Yang memperhatikan ada tali yang menyambung ke tubuhnya si Jiapan. Nah, ketika tali itu nyambung ke tubuhnya, Jiapan bisa berubah menjadi kayu ataupun boneka kayu gitu guys. Ini tentu membingungkan ya kan? Kalau seperti ini entah gimana cara lawannya nih. Dia bisa berubah menjadi tanaman dalam waktu singkat. Tentu aneh.
Si Tong Mei sampai kesal, masa iya harus menghancurkan semua tempat di sini ya kan? Udah gitu si Japan palingan cuman makhluk abadi di tingkat 4. Tapi kok sulit sekali dihabisi ya? Japan mengaku kalau dia sama saja dengan dunia ini. Jadi kalian semua harus takut kepada diriku, anjay. Si Hanyu udah takut aja tuh. Padahal Tong Mei dan Lo Xian kan sangat kuat, tetapi mereka juga tidak bisa melukai si Japan sedikit pun. Suyan bisa melihat dari dalam tubuhnya Japan memiliki banyak sekali tali yang terhubung ke seluruh tempat. Sementara dari kejauhan, sang batu yang membantu Japan mulai menyala. Nah, di sini sepertinya Mimi mulai mengerti nih dengan kemampuan si Japan. Tong Mei yang marah langsung menyerang dirinya. Tetapi ternyata itu malah membuat Japan semakin senang, guys. Sekarang dia mengeluarkan kekuatan serangan dengan menerbangkan semua batu yang ada di sana. Ini bencana ya. Lo Xian pun ingin turun tangan tetapi belum sempat menyerang. Si Tong Mei malah maju menyerang duluan. Di sini dia tidak ingin membiarkan Lo Xian mendapatkan perhatian dari sang leluhur Su yang guys. Malah lomba-lombaan ya, kuat sekali sampai membuat Japan terpental jauh. Japan memastikan selama mereka berada di sini, maka tidak ada yang bisa kabur. Karena hutan ini sudah bersatu dengan dirinya. Dia adalah hutan, hutan adalah dia. Kayak gitu guys. Segera batu emas pun berubah menjadi merah. Muncullah akar-akar merah yang langsung menangkap Lo Xian dan Tong Mei. Wah, bencana nih. Karena ketika mereka tertangkap oleh si akar merah, otomatis kekuatan mereka itu diserap habis. Bahkan kedua praktisi kuat ini sampai tidak berdaya guys. Suyan bisa melihat muncul sebuah tali dari si Lo Xian dan Tong Mei, yang dimana tali itu nyambung ke tangannya Japan. Dia pun memutuskan tali tersebut cuma dengan satu sentilan jari. Menyadari kalau kekuatan mereka tidak terserap, Lo Xian langsung menyebarkan peti raksasa. Mantap. Tetapi si Japan berhasil kabur. Dia sadar harus bertarung dengan serius melawan orang-orang ini. Ada Su Yanxi, jadi nggak ada tipuan yang bisa lewat dari mata dia guys. Sementara batunya Japan mulai mengeluarkan kekuatan serangan terkuatnya. Ledakan besar pun terjadi, muncul akar merah yang terus menyambar ke arahnya Suyang. Dengan mudah Suyang mengeluarkan pelindung, sempat-sempatnya Nian terpesona akan akar merah ini. Mungkin bakal sangat berguna kalau akar merah ini bisa dimanfaatkan. Begitulah pikir dia guys. Sepertinya bocah ini tidak ada khawatir-khawatirnya karena ada leluhur Suyang di sini. Benar juga sih. Merasa masih tidak cukup, Japan mengeluarkan lebih banyak akar lagi, membuat si Hanyu semakin ketakutan nih. Sampai-sampai Tong Mei dan Lo Xian itu harus masuk ke dalam pelindungnya Suyang. Tetapi itu semua belum selesai. Suyang bisa melihat betul tali menyambung ke tubuhnya Japan itu semakin banyak. Sepertinya dia ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan mengendalikan semua akar yang ada di hutan guys. Tetapi setelah merasa cukup memperhatikan, akhirnya Lord kita pun turun tangan, menghancurkan semua akar tersebut. Di sini si Suyang mengeluarkan kekuatan pedangnya guys dan tuar. Satu lambaian tangan
puluhan ribu pedang langsung dilesatkan menghancurkan satu hutan. Pedang itu juga memutuskan semua tali yang menyambung ke tubuhnya Ciapan. Sehingga kekuatan Ciapan itu tidak terhubung lagi dengan batunya guys. Nah lo, Suyang mengatakan kalau kau sudah kuhapuskan dari dunia ini. Mampus. Ciapan tidak percaya. Tidak mungkin Suyang bisa menghapuskan kekuatannya. Karena cuma kekuatan dewa lah yang bisa menghapuskan kekuatan milik dia guys. Ya elah, dia nggak tahu aja si Suyang bukan cuma dewa, tetapi penguasa semua dunia. Hahaha, kelar dah tuh. Kalau udah seperti ini, si Ciapan kan sudah tidak terhubung dengan kekuatan batunya. Otomatis dia udah nggak bisa bertukar tubuh guys. Jadi kalau diserang sekarang, pasti auto terluka parah. Ya minimal meninggoy lah. Setelah menerima serangannya Suyang, Ciapan sama sekali tidak bisa berubah menjadi kayu lagi. Bahkan dia sudah tidak bisa merasakan tanah, akar dan lainnya. Seakan-akan kekuatannya menghilang begitu saja. Ciapan harus segera kembali. Dia terus mengoceh kalau dirinya tidak kembali dan mati, maka itu juga bakal mati. Yang dimaksud itu adalah si batu emas ya guys. Dan Ciapan menyebutnya sebagai jalan surga. Tentu Suyang penasaran, apakah jalan surga yang disebut oleh Ciapan itu ada hubungannya dengan tali-tali yang dia lihat ini? Tapi ternyata si Ciapan tidak bisa melihat tali-tali itu guys. Jadi cuma Suyang doang yang bisa. Berarti Ciapan ini bukanlah tubuh utamanya guys. Dan gak lama dari itu, Ciapan akhirnya meninggoy. Membuat Nian merasa sangat disayangkan karena kemampuan Ciapan yang bisa mengendalikan akar-akar, apalagi akar langka, itu bakal sangat berguna. Ini bocah mikirnya tanaman mulu nih. Suyang pun mengeluarkan bola emas waktu. Dia pecahkan dan tuar, menciptakan ledakan yang membuat jiwa mereka semua itu sempat terpukul sejenak. Kekuatan yang dipancarkan seperti pernah dirasakan oleh si Losian. Sangat familiar. Pada akhirnya Suyang memberikan kekuatan dari bola emas itu ke dalam dirinya Ciapan. Itu juga membuat si batu jalan surgawi mengeluarkan ledakan dan jadi retak. Tetapi perlahan lukanya Ciapan disembuhkan. Dan benar aja guys, ternyata Ciapan itu diselamatkan oleh Suyang. Dia pun perlahan mulai sadar. Tetapi si batu jalan surga mulai keluar dari tanah dan terbang ke arahnya Ciapan. Tentu itu membuat dia bingung. Bukan hanya bisa menyelamatkan dirinya, tetapi Suyang juga bisa mematahkan kekuatan jalan surgawi dia. Ia menyuruh Ciapan agar segera bersujud, karena nyawanya sudah diselamatkan oleh leluhur Suyang mereka. Tentu Ciapan bingung, gimana caranya coba Suyang melakukan ini. Jadi guys, sebenarnya di dalam bola emas tersebut itu ada sebuah roh. Nah, roh itu diinginkan oleh Ciapan. Makanya dia terus mengincar bola emas tersebut ya kan. Suyang menggabungkan roh itu ke dalam tubuhnya Ciapan, sehingga dia bisa bangkit. Tapi tetap saja aneh, gimana cara Suyang melakukannya coba? Dia ini kan bukan dewa ya kan? Tapi si Ciapan tidak dalam posisi yang bisa banyak nanya. Malah sebaliknya, pihaknya Suyang ingin tahu dapat dari manakah kemampuan anehnya si Ciapan yang bisa terus terhubung dengan langit dan bumi, bahkan susah dibantai pula. Ciapan mengaku mendapatkannya sejak lahir. Tentu mereka tidak percaya, membuat Ciapan jadi gugup untuk menjawabnya guys. Tapi tiba-tiba terjadilah sebuah keanehan. Ternyata si batu jalan surga itu muncul dan langsung menyerang Suyang. Dan tuar, terjadilah ledakan cukup besar.
Di sisi lain, tepatnya di kolam darah dari Sekte Tao Neraka, sang pemimpin yang bernama Kuang Yin, dia mengatakan sudah menemukan mainan untuk anaknya yang bernama Ah Ming. Wah, kira-kira mainan seperti apa yang dimaksud ya guys? Segera Kuang Yin menyuruh bawahannya untuk mencarikan mainan itu kembali dan bawa pulang ke sini. Kalau tidak patuh, maka hancurkan mainan itu di tempat. Wah, wah, wah. 是，不听话。 可要好好准备一下呢。 Kita kembali lagi kepada Suyang. Ciapan menyuruh sang batu untuk segera kabur dari sini karena nanti para musuh mengincarnya itu bakal menemukannya. Oh, Mimi mulai mengerti nih guys. Jadi, mainan yang dimaksud oleh si Kuang Yin tadi adalah batu jalan surga ini. Pasti nanti anak buahnya bakalan datang. Pantesan aja dia bilang sudah menemukan mainan buat anaknya kan? Karena si batu itu sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi si batu malah tidak mau pergi. Dia berubah menjadi kecil dan malah menghampiri Suyang. Di sini mereka memanggilnya sebagai bakso guys. Hahaha. Bakso gepeng kali ini. Dan kerennya Suyang bisa mengerti apa yang dimaksud oleh si bakso, maksudnya si batu nih. Yang ternyata batu jalan surga ini ingin menjadi bawahnya Suyang dan menghormati dia sebagai tuan. Tentu membuat Ciapan bingung. Kok tiba-tiba mau jadi anak buahnya si Suyang ya kan? Membuat Ciapan pusing bukan main. Dia nggak tahu aja guys. Bisa menghormati seorang Suyang sebagai tuan itu merupakan hal paling langka di Tonghua ini loh. Di sini si Ciapan itu belum mau mengakui Suyang sebagai tuannya, tetapi malah dipaksa oleh sang batu agar bersujud di hadapan Suyang. Nah loh. Suyang merasa kejadian Ciapan ini cukup menarik. Bisa dibilang Ciapan ini cumalah bagian tubuhnya si batu. Makanya mereka itu saling terhubung satu sama lain. Tetapi walaupun bagian tubuh, Ciapan memiliki kesadaran dan pemikiran sendiri. Ini cukup unik, tubuhnya ada dua, jiwanya cuma satu. Kalau salah satunya mati, maka dua-duanya mati guys. Tapi dua-duanya juga memiliki pemikirannya sendiri. Unik bukan? Tapi tiba-tiba Suyang merasakan ada keberadaan musuh dan menyuruhnya keluar. Benar aja, ternyata itu adalah pasukan mai hidupnya si Kuang Yin. Mereka datang ingin menangkap si Ciapan. Lo Xian menyambarkan petir ke arah mereka tetapi tidak terpengaruh sama sekali. Kembali nih. Segera ketiganya pun menyerang dan pertarungan pun terjadi. 到了，这倒是有意思了。 Tong Mei dan Lo Xian terus menyerang sampai menciptakan lubang besar di perut ketiga musuh ini. Tetapi yang namanya mayat hidup masih tetap bisa hidup dan tidak bisa dibunuh guys. Wah, ini bakalan sulit. Lukanya aja langsung disembuhkan. Bagi Suyang mah nggak ada yang nggak bisa dibunuh. Jika walaupun ada, maka tinggal kita hilangkan saja. Sekali tatapan mata langsung menghentikan semua gerakan di sana. Jadi nggak ada warna guys. Diteruskan sedikit lambaian tangan dan dua. Ketiga mayat hidup itu langsung jadi abu. Dihilangkan aja kan, hehehe, nggak perlu dibunuh. Keren sekali. 那就消失好了。 Ciapan menjelaskan kalau mereka ini berasal dari Sekte Tao Neraka. Dan mereka berasal dari tanah tingkat 4. Nah, ketika mayat hidup tersebut dibawa keluar ke dunia, bakal berubah seperti anjing gila yang cuma mengincar targetnya guys. Seperti tadi contohnya. Wah, wah, wah. Apakah Suyang bakal melawan Sekte Neraka Tao? Ini bakal seru. Kita beralih kepada Sekte Kuyun. Para tetua sedang sibuk bertarung melawan mayat-mayat hidup yang tidak bisa dihabisi. Membuat mereka bingung datang dari mana coba musuh-musuh ini ya kan? Udah sulit dilawan, tiap diserang juga tidak bisa menghabisi mereka.
天眼之术对他们也好，这些人到底是什么来头？可恶！自焚斩！ Para tetua kesulitan setengah mati, bahkan terkena serangan telak. Pada akhirnya mereka pun terhimpit. Ketika merasa sudah tidak ada harapan, tiba-tiba Tuar Suya muncul menghentikan semua pergerakan yang ada di sana. Cuma butuh satu kata guys, semua mayat hidupnya pun hancur jadi abu. Dewa Suyang kita terlalu overpower. Sempat membuat bingung siapa yang melakukan ini, tetapi setelah mengetahui itu adalah tindakan leluhur Suyang, semua orang pun bisa merasa lega. Bagaimana tidak? Mereka tidak bisa mengalahkan para mayat hidup tersebut, bahkan membantai satu aja pun gak bisa. Namun setidaknya mereka bisa melindungi taman spiritual milik Suyang dengan baik, membuat Suyang senang bukan main. Kan dia suka banget tuh sama taman ini guys. Segera Suyang diberikan pil tingkat 7. Suyang pun mengajak Ciapan untuk pergi ke sebuah tempat. Sementara masalah ke depannya itu bakal diselesaikan oleh Liu Tongmei dan Luo Xianne. Nah, ini baru bakalan seru. Kita beralih ke kolam darah milik Sekte Neraka, di mana si ketua sekte alias Kuang Yin itu marah besar karena dia gagal menangkap si Ciapan, soalnya ada beberapa orang yang menghalangi. Namun di satu sisi dia juga senang karena Ciapan membawakan satu orang ke sekte nerakanya buat dia makan nanti. Wah, dia kira sisu yang bisa dimakan guys. Lihat aja nanti dia. Singkat cerita, Ciapan dan Suyang pun sampai ke halaman sekte Yuto alias neraka. Tempat ini sungguh tempatnya mengerikan. Nggak ada rumput, nggak ada apapun, tapi dipenuhi oleh aura kematian. Bahkan ketika Ciapan mendengar ada suara air, dia kira itu air biasa guys. Yang ternyata itu adalah darah. Wadidaw. Suyang pun langsung dijebak menggunakan formasi khusus, segera diteleportasikan ke tempat lain. Gak lama dari itu muncullah si Kuang Yin. Baru muncul langsung dikatain oleh Ciapan kalau Kuang Yin ini gak ada otak, berani menyinggung leluhurnya yang tadi. Tetapi Kuang Yin membalas kalau leluhurnya Suyang tadi itu bakal menjadi makanan terakhir yang sengaja dia simpan untuk dinikmati nanti. Apakah benar demikian guys? Hehehe. Sementara itu Suyang diteleportasikan ke sebuah kota yang menyeramkan. Penuh akan kabut merah kematian yang menyeramkan banget. Tapi di satu sisi Suyang merasa ini bakal menarik nih. Nggak ada yang ditakutkan sama Lord kita satu ini ya bro. Tiba-tiba di hadapan mereka sudah ada beberapa boneka berbentuk Tongmei, Luo Xian beserta yang lainnya guys. Tentu ini aneh. Nggak tahu boneka mereka ini hidup ataukah tidak, tetapi mereka bergerak. Suyang pun menyebut mereka sebagai tidak hidup tapi juga tidak mati. Gimana tuh guys? Bingung juga Mimin dengarnya ya. Sampai-sampai si Ye sendiri itu bingung apa maksudnya. Suyang maju perlahan, dia menjelaskan kalau tubuh yang sudah mati itu sengaja dihidupkan dengan vitalitas khusus. Jadi sebenarnya tubuhnya udah mati tetapi dihidupkan kembali. Ya kita sebut mayat hidup biasanya kan, sungguh menarik. Sialnya semakin lama mayatnya semakin banyak yang datang. Dan gak lama dari itu muncullah satu mayat yang sungguh unik mendekati Suyang. Yes, itu adalah mayat yang berbentuk Suyang guys. Wadidaw. Mayat tersebut mengatakan kau harus menebak diriku. Kalau tidak bisa menebak diriku maka kau bakal dihukum. Ngeri kali nih.
Tapi Lord Su yang kita nggak ada ekspresi takutnya ya. Hehehe. Kita beralih kepada Ciapan yang sedang sibuk bertarung melawan Kuang Yin. Sesuai namanya, Kuang Yin, si ketua sekte Yuto neraka, gilanya itu seperti Joker guys. Suka ketawa ketiwi dan menyerang tanpa henti. Bahkan Ciapan pun dijadikan selancaran sama dia nih. Ciapan sudah tidak mampu bertahan. Dia berharap Su Yang bisa secepatnya keluar dari formasi jebakan itu dan membantu dirinya. Kok di sini dia jadi lemah ya guys? Kan biasanya Ciapan bisa berubah menjadi pohon atau apapun itu. Mungkin karena di sekte ini dia tuh nggak bisa menggunakan kemampuannya. Soalnya kemampuan si Ciapan itu sangat bergantung dengan hutan guys. Jadi nggak heran dia tidak bisa menggunakan kemampuannya di sini. Tapi tiba-tiba Ciapan teringat akan barang yang pernah Su Yang berikan, yaitu beberapa biji. Segera biji itu dilempar dan tuar. Berubah menjadi monster semangka guys. Hahaha, mantap. Ketiga semangka raksasa menyerang Kuang Yin tanpa henti. Membuat Kuang Yin kesal bukan main dan langsung menyerang. Tetapi serangannya itu malah ditelan oleh semangka-semangka ini. Setelah dicerna langsung dimuntahkan kembali, membuat Kuang Yin langsung dipenuhi oleh cairan semangka busuk guys. Udah gitu si semangka ngeselin pula tepuk tangan mereka. Seakan-akan mengatai si Kuang Yin sebagai rasain loh. Haha, kayak gitu guys. Tapi ternyata serangan itu tidak hanya bau, namun juga menyiksa si Kuang Yin. Mendengar teriakannya Kuang Yin, si Ah Ming pun muncul. Tapi ternyata guys, Kuang Yin itu bukanlah ayahnya. Padahal awalnya Mimin kira dia itu ayahnya loh, melainkan mainannya si Ah Ming nih. Dia dengan mudah menghancurkan tubuh Kuang Yin dengan tangan kosong. Ngeri kali nih bocah ya. Kecil-kecil tapi sadis. Waduh. Dan sekarang dia ingin menjadikan Ciapan sebagai mainan barunya. Baru saja Ciapan tertangkap, tiba-tiba Su Yang muncul dan mengatakan, boneka yang begitu jelek, apakah ini yang kau buat? Wah, bakal lawan Lord Su Yang nih, seru-seru. Su Yang muncul langsung menghancurkan boneka buatan si Ah Ming. Bahkan dia mengatai boneka buatannya sungguh jelek kayak yang punya guys. Itu membuat Ah Ming cukup kesal. Padahal mainan itu adalah mainan kesukaannya, tetapi dihancurkan begitu saja. Segera dia menyerang Su Yang dengan melemparkan Ciapan, tapi langsung Su Yang gunakan kekuatan kekosongan memindahkan Ciapan. Melihat teknik tersebut, Ah Ming jadi teringat akan gurunya Su Yang guys, karena tekniknya itu sama. Dan kebetulan dia sangat benci akan gurunya Su Yang. Ah Ming ingin menjadikan Su Yang sebagai mainan barunya karena dia sudah begitu berani menghancurkan bonekanya. Sempat Ciapan peringati kalau Ah Ming bukanlah tandingan leluhurnya, tapi ini gak peduli guys, malah si Ciapan diserang habis. Bahkan di sini dikatai oleh si Yaya, dasar bocah bakal kupukul dirimu. Aming terus meledek si Yaya dan itu berhasil memprovokasi dirinya guys. Yaya pun sekarang ingin menunjukkan kekuatan Raja Iblisnya dan tuar. Dia langsung berubah menjadi naga berkepala 3. Ini bakal menarik. Ah Ming juga bakal menunjukkan kekuatan aslinya. Segera dikeluarkan sayap sebelah kiri. Di sini Su Yang bisa menilai kekuatan ini cukup lumayan nih.
segera Yaya menerjang dan menyerap esensi iblis dari Ah Ming. Tapi di sisi lain, para tetua sekte Kuyun itu terjatuh lemas. Esensi kehidupan mereka seakan-akan diserap gitu guys. Tapi bukan cuma para manusia ya. Bahkan esensi tanaman di sana itu juga diserap habis. Membuat Lo Xian dan Tome yakin pasti kejadian ini bakal membuat leluhur Suyang mereka marah nih. Soalnya tanamannya pada layu jadinya guys. Sementara itu Yaya merasa puas setelah menyerap esensi iblis dari si Ah Ming yang begitu enak. Tetapi entah kenapa Ah Ming malah tertawa keras. Yaya melihatnya pun auto tidak senang dan langsung menyerang. Semua serangan ditahan dengan mudah, tetapi Ah Ming memperingatkan, apa yang kau ambil dariku itu semua akan menjadi bayarannya. Di mana si Yaya langsung dia kendalikan guys. Wah, jadi ketika si Yaya menyerap kekuatan Ah Ming itu malah menjadi racun pengendali guys. Dan sekarang si Yaya dikendalikan untuk menyerang leluhurnya Suyang dan Tuer. Suyang dengan santai menerima serangan tersebut. Dia yakin kekuatan Ah Ming gak cuma segini kan. Sementara Ah Ming senang sekali melihat temannya menyerang teman sendiri, yaitu si Yaya yang menyerang leluhur Suyang. Yaya langsung Suyang lumpuhkan, membuat Ah Ming bakalan mulai serius. Segera dia menyerap semua esensi kehidupan yang ada di sana. Bahkan milik siapa sekalipun dia serap. Kerennya lagi, semua esensi kehidupan di hutan itu juga diserap guys. Wah, ini bocah kuat banget nih. Kekuatannya bisa seperti ini mah mantap banget. Bahkan si Suyang menyaksikannya pun ikut terus senang guys. Kata dia, ini baru full kekuatan, bakalan seru. Segera semua kekuatannya Ah Ming serap, menimbulkan sayap iblis baru di sebelah kanannya. Udah kayak Lunox aja nih guys. Sebelahnya malaikat, sebelahnya lagi iblis. Ah Ming yang murka bakal menjadikan Suyang sebagai mainannya. Tetapi sayang, Suyang ingin menghentikan permainan ini. Serangan Ah Ming sama sekali tidak berefek. Pada akhirnya Lord mengeluarkan pedangnya dan Tuer. Potongan udara pun dikeluarkan, memotong semua tali kekuatan yang terhubung kepada Ah Ming. Dengan ini, kekuatan Ah Ming bakal menghilang guys. Ini mirip seperti milik si Japan yang ada tali-talinya itu sebenarnya adalah tali kekuatan. Jadi ketika tali itu diputuskan, maka kehidupan dan kekuatannya auto menghilang guys. Tapi ketika melihat sosoknya Suyang, dia itu jadi teringat dulu ketika dirinya dibunuh oleh seorang kakek tua yang tidak lain adalah gurunya Suyang. Membuat Ah Ming kesal bukan main, dia murka besar. Tidak terima, padahal dia menganggap dirinya sebagai penguasa seluruh alam semesta, tetapi kok meninggoy konyol seperti ini. Menurut Suyang, Ah Ming bukanlah penguasa, melainkan penjara bagi segala hal. Bener sih, soalnya kan dia tuh menangkap semua hal dan diserap sendiri guys. Ah Ming pun segera diserap ke sebuah bola. Bola itu diluncurkan ke atas langit dan diledakkan. Dengan kejadian itu, semua esensi yang diserap oleh Ah Ming kemarin itu diledakkan dan disebarkan dan mengembalikan semua esensi kehidupan yang sempat terserap. Sehingga dengan ini yang tadi meninggoy itu pun kembali hidup. Tanaman, binatang, bahkan manusia, semuanya kembali hidup dengan damai guys. Sementara batunya Japan juga sekarang memiliki mata nih. Suyang sebenarnya tahu
kalau batu tersebut itu berasal dari dunia luar, bukan dari dunia Yu ini. Sama seperti si Losian guys, dia kan berasal dari dunia luar juga tuh. Setelah semua masalah ini, Su Yang pun ingin kembali pulang ke sekte Tianlan-nya. By the way, kalian mesti ingat ya guys, tempat ini adalah dunia Yu, bukan dunia alam atas, beda dunianya ya. Kalau kalian lupa, Su Yang kan masuk ke dalam formasi dan di formasi itu menghubungkan dunia mereka dengan dunia Yu. Nah, seperti si Losian, dia tuh sebenarnya berasal dari dunia luar yang bernama dunia Leiming. Beda lagi ya. Dunia Yu ini memiliki kekuatan spiritual untuk meregenerasi batu roh. Dan kebetulan batu rohnya Ciapan itu sebenarnya pernah dipisahkan rohnya dan disembunyikan oleh gurunya Su Yang. Makanya si batu roh ketika melihat Su Yang, dia tuh langsung kasih hormat dan ingin mengikuti dirinya kan. Nah, batu itu tahu Su Yang adalah muridnya sang guru yang pernah memisahkan rohnya guys. Jadi kayak gitu guys, sekarang kalian sudah mengerti kan? Kita beralih kepada para murid sekte Wuyo yang dijebak di sebuah gelembung berwarna ungu. Orang yang menjebak mereka semua adalah tetua dari sekte Haihun yang bernama Yin Qiuyo beserta anak buahnya nih. Jadi mereka menjebak para murid di istana Wuyo untuk dimakan guys. Bukan makan seperti langsung makan lahap gitu ya. Dalam artian diserap kekuatannya dengan metode khusus. Tapi sebelum itu mereka ingin mengetahui dulu di manakah harta sekte Wuyo disembunyikan. Tetapi belum sempat jawab, tiba-tiba muncul San Yang yang mengatakan, biarkan aku yang memberitahu dirimu letak hartanya. Wah, setelah sekian lama akhirnya ketemu juga dengan murid Su Yang ya guys. San Yang memperkenalkan dirinya yang berasal dari sekte Tianlan. Dan kebetulan sekte Wuyo adalah milik sekte Tianlan sekarang. Jadi nggak heran dirinya lah yang turun tangan guys. Awalnya mereka tidak tahu, mengira kalau San Yang itu cumanlah orang biasa. Tetapi setelah mendengar nama sekte Tianlan, barulah orang-orang dari sekte Haihun itu terkejut. Karena berdasarkan rumor, sekte Tianlan sungguh mengerikan dan sangat kuat. Apalagi dari para makhluk abadinya yang super kuat pula. Merasa sudah salah pilih musuh, para anak buah sekte Haihun berusaha kabur dari sana. Tapi sayang ya guys, tidak sempat kabur, langsung disikat habis oleh salah satu murid sekte Tianlan kita. Mudah sekali. Yin Qiuyo akhirnya terpojok dan dia kebingungan. Dirinya melempar anak buahnya sendiri dan dibantai habis. Begitu juga dengan si Qiuyo, ditusuk tanpa diberi ampun. Wah, ini merupakan trio dewi dari sekte Tianlan nih. Jangan coba-coba kalian ya. Semuanya berhasil dibantai. Tetapi mereka sempat bingung apa yang terjadi kepada para murid sekte Wuyo. Seperti tubuhnya itu kayak tumbuh sisik-sisik ikan gitu guys. Ngeri kali nih. Ini pasti efek dari air racun ungu yang mengurung mereka tadi. Dan Mimi yakin musuh yang bakal mereka lawan ini pasti bertemakan laut nih guys. Kita lihat saja nanti ya. Sementara di tempatnya istana San Shouce, Kong Yan terus mengancam para murid sekte Haihun untuk memberikan penawar dari racun yang membuat orang-orangnya bersisi ikan. Tentu Samusu tidak mau guys. Masa iya sekte Tianlan yang terkenal bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil ini? Langsung membuat Kong Yan murka dan meninjunya sampai meninggoy. Yang ternyata si Ting Feng lah yang terkena racun. Tangannya berubah menjadi tangan gurita alias tentakel nih. Rambutnya berubah jadi rumput laut. Kok bisa jadi kayak gini ya?
Udah gitu, si Ting Feng malah memain-mainkan tangannya ini karena bagi dia lucu sekali. Tapi ternyata di sana sudah ada banyak gelembung ungu yang mengelilingi mereka. Serangan diam-diam ini membuat Pai Lian Sui kesal bukan main dan menyuruh sang pemilik agar jangan pengecut keluar langsung melawan mereka. Segera mereka menghancurkan gelembung-gelembung ungu itu dengan tebasan. Dan gak lama dari itu, muncullah musuh yang melakukan ini semua, guys. Yang tidak lain, ketua sekte Hai Hun, seorang wanita yang bernama Hai Wufeng. Wah, ketuanya muncul langsung nih, guys. Kong yang mencoba menyerang langsung dihancurkan serangannya dengan gelembung ungunya. Bahaya nih. Wufeng ingin mendapatkan racunnya Kong Yan, jadi dia ingin menjadikannya mereka sebagai budak. Wadidaw. Lian Sui tidak terima dihina, langsung menyerang dengan teknik burung-burungnya. Tetapi ternyata burung-burung itu nggak berpengaruh, guys. Wufeng memiliki banyak sekali tentakel gurita. Udah kayak kraken aja ya, guys. Serangan pun dilancarkan, tetapi Ting Feng memanfaatkan tentakelnya untuk menutup matanya si Wufeng. Ada kesempatan, serangan pun dilancarkan. Tapi itu malah membuat si Hai Wufeng semakin murka. Dan sialnya serangan mereka tidak bisa menembus tubuhnya Wufeng yang sangat keras. Serangan tentakel terus dilancarkan secara membabi buta. Iyalah, matanya ditutup ya kan? Lian Sui mencoba membekukan salah satu tentakelnya dan berhasil diputuskan. Wufeng pun merasa kesakitan luar biasa, mencoba menyerang tanpa henti. Kau yang menyaksikan cara itu, dia juga pengen coba menangkap salah satu tentakel dan dia serang sampai bolong besar, guys. Wadidaw. Mengira mereka sudah menang, ternyata tidak. Wufeng yang merasa kesakitan, dia semakin murka nih. Tentakel dikeluarkan semakin banyak, mukanya jadi jelek banget pula. Udah kayak apa aja nih. Kutil raksasa di muka, guys. Dari tentakelnya juga memunculkan mata-mata yang sangat mengerikan. Wadidaw. Dari mata-mata itu, serangan bertubi-tubi pun dilancarkan. Tetapi nggak butuh waktu lama, pertahanan Buddha langsung dihancurkan. Waduh, ini bencana nih. Sekarang cairan racun milik Wufeng itu mulai menyebar ke tubuh mereka nih, guys. Cepat atau lambat pasti mereka bakal dikendalikan. Belum selesai, dia kembali mengeluarkan air racun raksasa yang langsung menyelimuti mereka semua. Tapi tiba-tiba duar. Semua gerakan mereka itu terhenti seketika. Bahkan semua racun yang dikeluarkan tadi itu malah dipaksa masuk kembali ke dalam mulutnya. Membuat para anak buahnya Suyang selamat dari racun. Yes, benar. Ini sudah dipastikan perbuatan dari Lord kita ya. Dengan satu tatapan dari sang leluhur, duar. Auto meledak di tempat. Tubuhnya Wufeng hancur berkeping-keping. Mengeluarkan banyak sekali binatang laut lainnya. Waduh, ini pasti bekas dia makan nih. Terakhir Sui memberikan pesan. Dasar limbah air yang tidak berguna. Haha. Jarang-jarang kan melihat Lord kita mengatai orang lain, guys. Tentu kepulangan sang guru alias leluhur Suyang setelah waktu yang begitu lama membuat para murid kangen bukan main kesenangan. Apalagi si Ting Feng tuh paling suka melihat teknik gurunya sangat kuat.
Kong yang menjelaskan para musuh menyerang tadi itu berasal dari wilayah pegunungan dan lautan alias Shanghai. Nah, selama penguasa istana San Shou Ci itu menghilang, para sekte jahat dari wilayah pegunungan dan lautan memanfaatkan ketidakhadirannya dan menyerang istana Wuyou. Jadi pasti sekarang banyak bandit yang tersebar dimanapun di daerah Wuyou mereka nih. Untuk pertama kalinya mereka melihat ada sekte musuh yang bisa merubah tubuh seseorang. Sebagai contoh kemarin si Ting Feng, tangannya dirubah menjadi gurita guys. Namun gak lama dari itu tiba-tiba lonceng besar berbunyi. Su yang tahu itu adalah lonceng dari pavilion istana San Shou Ci. Disertai suara orang yang mengatakan kalau bencana besar Wuyou sudah datang. Bencana besar Wuyou sudah datang. Seperti suara orang yang sangat ketakutan dan terjadilah sebuah ledakan. Membuat para murid itu langsung pergi ke sumber ledakan tersebut. Sementara itu di istana San Shou Ci, disinilah sumber lonceng berbunyi. Ternyata mereka sedang diserang oleh para musuh yang sangat kuat, berasal dari sekte Motian. Sang ketua bernama Mo Yunfeng dan kebetulan Yunfeng sangat membenci suara lonceng, sehingga dia putuskan talinya membuat loncengnya tertimpa ke tubuh sang musuh. Mereka datang ke sini untuk mengacak-ngacak Wuyou nih. Si tetua pun ditangkap dan keluar. Ketika mau dibantai, tiba-tiba muncul petir merah yang menyambar anak buah sekte Motian sampai jadi abu. Yes, benar. Itu adalah ulahnya Liu Tongmei beserta Lo Xian, di mana kedua anak buahnya langsung dibantai tanpa tersisa guys. Tersisa ketuanya saja si Mo Yunfeng. Tongmei mengatakan ingin menghancurkan kota Wuyou. Kenapa tidak menyapa kepada sekte Tianlan kami dulu, ha? Anjay. Tapi tampaknya Yunfeng tidak takut. Memang sih, rumor mengatakan kalau sekte Tianlan itu sangat kuat. Tetapi dirinya tidak sabar, ingin mencoba kehebatan tersebut. Walaupun sudah disuruh menyerah oleh Yaya, tapi dia nggak peduli. Sehingga tuar. Harta khusus pun dikeluarkan. Sebuah batu kecil yang perlahan berubah menjadi monster golem raksasa. Waduh, tanpa basa-basi, golem itu pun menyerang guys. Tetapi ketika beradu kekuatan dengan Tongmei, kekuatannya si Tongmei seakan-akan dihilangkan sejenak, membuat Tongmei sempat kalah dalam hal adu kekuatan. Jadi sebenarnya golem ini memiliki kekuatan fisik sangat kuat, ditambah bisa menyerap kekuatan dari musuh guys. Tentu membuat Tongmei murka dong, sehingga pertarungan pun terus terjadi. Mo Yunfeng menyombongkan diri, bahkan murid Tianlan tidak bisa melawan harta golem kecilku. Masalahnya setiap si Tongmei menyerang, kekuatannya itu langsung diserap guys. Tongmei yang mulai murka, dia ingin menantangnya, membiarkan si golem menyerap sebanyak-banyaknya kekuatan spiritual. Dan itu pun berhasil. Kekuatan Tongmei yang terlalu banyak membuat sang golem tidak mampu menyerapnya. Tubuhnya mulai retak dan tuar, meledak di tempat guys. Mo Yunfeng langsung dia serang sampai terpental. Sepertinya Yunfeng belum kehabisan akal nih. Dia menggunakan pecahan batu golem tersebut, dikumpulkan untuk menjebak si Tongmei di dalam sebuah penjara khusus. Waduh, Suya menyaksikan hal ini menjadi tertarik. Harta yang sangat unik bisa berubah, bisa menyerap kekuatan musuh, bahkan sekarang bisa memenjarakan seseorang. Jadi di alam atas
ada banyak harta dan teknik yang belum pernah Su Yang lihat sebelumnya guys. Makanya akhir-akhir ini Su Yang suka bilang menarik kan? Karena memang kekuatan di alam atas itu unik-unik, tidak seperti dunia bawah. Tong Mei yang kesulitan keluar dari jebakan tersebut. Seberapa banyak pun serangan dilancarkan tetapi tidak ada yang berguna. Bahkan dia sudah menghancurkan bangunan di sana pun tidak ada hasil guys. Gak bisa menghancurkan penyebab penerangan langit milik si Yunfeng. Wah, bahaya nih. Lo Xian merasa bosan ingin menyerang Yunfeng tetapi gagal. Lo Xian di sini menawarkan bantuan kepada Tong Mei ingin menghancurkan jebakan itu. Tetapi sebelum Lo Xian bisa membantu, tiba-tiba Su Yang lah yang turun tangan. Dia tidak ingin harta golem tersebut dihancurkan kayak gitu doang, sehingga Su Yang gunakan kekuatan khusus untuk menyerap golem itu bersama si Yunfeng. Dan nantinya kekuatan itu diberikan kepada si Tong Mei. Sehingga kekuatan tanah itu berubah ke tangannya Tong Mei, membuat tangannya diselimuti oleh tanah silver. Jadi manusia silver dia guys. Jadi tanah tersebut itu bisa berubah menjadi bentuk apapun dengan apa yang dia mau. Ini sangat cocok buat si Tong Mei yang suka bertarung di jarak dekat. Iya juga sih. Saking senangnya, Tong Mei sampai berlutut dan menangis. Tapi itu membuat Su Yang jadi jijik dan menyuruhnya agar diam. Iyalah, haha. Kakek-kakek tapi nangis-nangis ya kan, jijik dia. Sementara itu di istana San Shouce, mereka mendapatkan laporan kalau banyak pavilion dari mereka yang sudah hancur dan dikuasai oleh musuh. Benar-benar hampir pavilion mereka semua itu dikuasai guys. Nasib untung ada salah satu tetua yang berhasil diselamatkan. Awalnya mereka kira itu berasal dari istana Wuyo mereka yang menyelamatkan sang tetua. Tetapi ternyata bukan guys. Melainkan orang-orang dari sekte Tianlan lah yang sudah menyelamatkan tetuanya. Dunia sudah tahu kalau sekte Tianlan sekarang diisi oleh orang-orang kuat. Jadi salah satu tetua menyarankan agar masalah ini diserahkan kepada sekte Tianlan saja. Mungkin mereka bisa menyelamatkan istana Wuyo mereka. Betul juga sih. Tapi tetua Chang tidak setuju. Mana bisa membiarkan orang luar menangani masalah istana mereka sendiri ya kan? Jadi galau nih. Permasalahan begitu urgensi alias buru-buru, sehingga mereka sekarang itu tidak bisa mengedepankan yang namanya gengsi. Jadi si ketua sekte ingin mengundang orang-orang dari sekte Tianlan untuk berdiskusi. Daripada pavilion-pavilion mereka dikuasai oleh para musuh yang berasal dari wilayah Shanghai ya kan? Sayang banget. Tetapi tiba-tiba tuar. Muncullah Su Yang beserta anak buahnya guys. Nggak perlu diundang, mereka sudah datang duluan nih. Su Yang muncul langsung membuat para tetua auto melongo ketar-ketir. Apalagi tetua Chang ya kan? Kita ingat dia pernah dimain-mainin sama si Su Yang tuh. Haha. Kedatangan Su Yang disambut oleh sang ketua sekte. Walaupun salah satu tetua yaitu tetua Chang sempat tidak terima karena dia berpikir di istana mereka itu cuma ada satu penguasa, yaitu Zhang Baishe, bukanlah Su Yang. Tetapi sang ketua menjelaskan kalau sekarang wilayah Wuyo mereka itu sudah menjadi di bawah kekuasaannya leluhur Su Yang. Sehingga otomatis istana San Shouce mereka juga beserta ke-12 pavilion menganggap Su Yang sebagai penguasa istana guys. Sehingga segera ke-12 penguasa pavilion pun tidak ada pilihan selain memberikan hormat. Bahkan tetua Chang dengan berat hati harus memberikan hormat ya guys. Ketua sekte menjelaskan ketakutannya, di mana wilayah Wuyo mereka ini sangatlah luas. Jadi sang ketua takut kalau terus berjalan seperti ini, wilayah Wuyo mereka bakal hancur lebur, dikuasai oleh sekte musuh.
Jadi mereka ingin tahu apakah Su Yang memiliki cara yang bagus ataukah tidak. Tapi tiba-tiba Su Yang pun mengatakan, Zhang Baishe, sudah melihat begitu lama, kenapa kau tidak kunjung keluar? Yes. Itu adalah Zhang Baishe, sang penguasa istana dari istana Sang Shouce, yang tidak lain temannya guru Su Yang. Dia muncul secara perlahan dan mengatakan, kan wilayah Huyo sudah kuberikan kepada dirimu. Jadi harusnya menghabisi beberapa kroco seperti ini tidak sulit untukmu kan? Boynya lupa Zhang Baishe memberikan token yang menandakan kalau Su Yang sekarang menjadi penguasa wilayah Wuyo. Yaya membalas, dikira mudah kali ya menghabisi para musuh ini yang dimana jumlahnya ada ribuan. Bahkan para musuh ini juga merupakan elit dari wilayah Shanghai. Soalnya guys, musuh-musuh dari Shanghai bisa dikatakan sangat kuat. Mungkin membutuhkan waktu setengah bulan buat membersihkan mereka semua. Yaya juga mengatai Zhang Baishe seenaknya saja nih. Benar juga ya. Zhang Baishe yakin. Alasan Su Yang memanggil dirinya keluar pasti karena si Su Yang memiliki cara lebih baik untuk menghabisi para musuh. Karena Zhang Baishe sendiri aja nih kesulitan membantai para elit dari wilayah Shanghai itu. Soalnya jumlahnya itu banyak banget. Nah, di sini Zhang Baishe beserta tetua lainnya ingin mengetes kemampuannya Su Yang nih guys. Jadi mereka terus menyindir dirinya. Ya elah, dewa penguasa mau ditantang nih. Su Yang pun mengatakan agar mengeluarkan formasi Huntian. Jadi formasi Huntian adalah formasi yang digunakan oleh Zhang Baishe untuk melihat keseluruhan wilayah Huyo. Mereka merasa formasi ini tidak ada gunanya. Baishe mengeluarkan formasi Huntian menunjukkan seisi wilayah Huyo, yang dimana bahkan para tetua pun belum pernah melihatnya guys. Formasi Huntian ini sangat bagus, bisa menunjukkan seisi wilayah Huyo dengan sangat detail. Nah, jikalau ada musuh yang masuk ke wilayah Huyo, maka formasi ini bakal menandainya guys. Jadi mau dia sembunyi dimanapun itu pasti ketahuan. Kita sebut sebagai peta yang sangat detail, bahkan bisa menunjukkan lokasi musuh. Zhang Baishe tunjukkan keahliannya, yaitu menunjukkan titik-titik merah. Jadi titik-titik merah itu adalah tanda tempat musuh berada guys. Titiknya ada yang gede, ada yang kecil. Kalau yang kecil berarti ranahnya jauh lebih rendah, yang gede berarti sangat kuat. Tetap saja bagi Zhang Baishe, ya formasi ini cuma ngasih tahu doang, gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi di mata Su Yang itu berbeda guys. Dia mempunyai sebuah cara yang khusus. Dipanggillah sang batu ajaib dan sekarang dikasih nama sebagai Mantou. Su Yang memberikan satu perintah kepada Mantou. Musuh di bawah tingkat 8 itu bantai semuanya. Mantou. Zhang Baishe melihat kehadiran Mantou memiliki sebuah aura ilahi. Mantou segera melancarkan perintahnya Su Yang. Formasi Huntian pun dia kelilingi guys, di mana dia mencatat lokasi para musuh dan peta dari Huntian, khususnya musuh di tingkat 8. Setelah semua berhasil dicatat, Mantou keluar ke depan dan mengeluarkan tampilan wilayah Huyo ditambah petir kuning dengan lebih luas. Sempat diremehkan oleh para tetua, emangnya batu sekecil ini bisa ngapain? Su Yang pun mengatakan, hidup dan mati para musuh di daerah Huyo, semuanya itu bergantung kepada pikiranku. Jadi hidup dan mati para musuh itu tergantung kepada Su Yang guys. Segera ditunjukkan apa yang dirinya maksud dengan satu jentikan jari tuar. Mantou melancarkan badai petir ke seluruh area Huyo. Wah wah wah.
Para musuh yang berada di arah Huiyou, terutama di bawah tingkat 8, itu langsung disambar oleh petir kuning tanpa henti. Sudah kayak kiamat aja nih guys. Tetapi kiamatnya itu dikhususkan kepada orang-orang tertentu. Semua musuh di bawah tingkat 8 kena sambar jadi abu. Itu sempat membuat tetua Chan bingung. Dia yang awalnya meremehkan si batu kecil mantou, tapi sekarang dia juga tidak percaya akan apa yang dia lihat. Tanda-tanda merah di formasi Huntian sekarang menghilang banyak. Mengartikan banyak sekali musuh dari wilayah Shanghai itu dibantai dalam hitungan detik guys. Ini bagaimana mungkin? Nah lo kaget kan kalian? Benar kata Suyang guys. Para musuh di wilayah Huiyou hidup atau matinya semua tergantung pada dirinya. Jadi ribuan musuh yang ada di wilayah Huiyou itu ada di genggaman tangannya nih. Setelah itu Suyang pun masuk ke dalam. Langsung datu. Si Yaya menyembongkan kehebatan leluhurnya. Sementara para tetua masih tidak percaya. Kekuatan macam apa ini? Dalam waktu hitungan detik, ribuan makhluk abadi dibuat jadi abu. Sungguh mengerikan. Karena sekarang Sekte Tianlan menjadi penguasa wilayah Huiyou, maka kalian semua juga harus mengerti ya. Bersumpah setia kepada Sekte Tianlan dengan tulus. Awalnya mereka ngeremehin Suyang, dikasih paham kena lu. Haha. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam. Karena Dewa Suyang sudah menunjukkan kehebatannya, maka ke-12 tetua penguasa pavilion harus menunjukkan kesetiaan kepada Sekte Tianlan. Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Lo Xian dan Tong Mei yang sedang asik main catur, sementara Suyang dan Chang Paishe berdiskusi. Di sini Chang Paishe masih tidak terima, sebab akibat tahu yang didapat dari dunia alam rahasia, ternyata itu cuma sebuah batu kecil ini. Padahal Chang Paishe selama ribuan tahun sudah melakukan semua cara demi mencari tahu sumber sebab akibat di dunia alam rahasia yang Suyang masuki kemarin. Tetapi Suyang menemukannya dan hasilnya adalah batu kecil. Sebenarnya gurunya Suyang sudah tahu duluan. Cuman dia nggak mau kasih tahu ke Chang Paishe guys. Biar dirinya kecewa aja tuh. Tetapi selain itu, gurunya Suyang sebenarnya sudah memberikan satu petunjuk, yaitu formasi Huntian miliknya yang digunakan Chang Paishe tadi, itu sudah kehilangan inti visi formasi guys. Jadi bisa dikatakan kehilangan kemampuan aslinya. Paishe pun jadi malas. Dia tuh mikir kayak dirinya selalu gagal dalam menyusul kehebatan gurunya Suyang. Jadi gurunya Suyang memiliki slogan seperti motor Yamaha guys, yang tidak lain adalah selalu di depan. Tetapi ada yang lebih penting. Suyang ingin tahu terkait masalah para dewa. Nah akhirnya Suyang kita masuk ke ranah para dewa nih guys. Apakah bakal bertarung melawan para dewa kuat? So mari kita lihat di bagian spoiler buat part 95 Lian Qishuanian. Episode 97-nya di hari Selasa depan ya. Oke guys, jadi nanti bakal ada sedikit nostalgia, di mana Chang Paishe melihat gurunya Suyang sudah membantai para dewa. Wah, gurunya Suyang kuat banget ya. Tapi pasti ada alasan di baliknya guys, kenapa sang guru itu membantai para dewa. Tapi juga bakal ada satu hari di mana para dewa bakal murka nih, dan menggabungkan kekuatan mereka demi menghancurkan si guru. Suyang sebagai murid otomatis bakal terkena imbasnya guys. Jadi si Suyang mesti siap diserang oleh para dewa. Ya, dia mah paling siap lah. Suyang pun menjawab, dia tidak takut. Para dewa datang, maka juga bakal dia bantai tanpa tersisa. Seru nih. Sekarang lawannya para dewa ya guys, bukan makhluk abadi lagi. Kita tunggu lagi di part 95 Lian Qishuanian di hari biasa hari Sabtu.
Update lagi nanti buat tonton selanjutnya, dan pastinya cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua dan nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.